Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman. Kembali lagi di video tutorial praktikum survei pertambangan di minggu kedua ini. Sebelum kita mengawali, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi untuk minggu kedua ini adalah tentang pembuatan peta main progress. Nah, di sini sudah diilustrasikan di modul. Peta main progress adalah peta yang menggambarkan kondisi terkini dari area pertambangan. Setelah ada aktivitas, misalnya seperti stripping tanah atau pengerukan tanah, penutup bahan tambang. Nah, di sini misalnya sudah ada 3 epoch ya. Yang paling kiri ini adalah originalnya sebelum dilakukan stripping. Yang tengah ini sudah ada pekerjaan, di sini sudah jelaskan per Januari 2015 dan yang paling kanan per Februari. Jika kita lihat secara visual ini kelihatan ya, ada perbedaan proses pengerukan terutama dari luas wilayahnya sudah kelihatan. Nah, jadi kita bakal membuat peta ini untuk lebih jelasnya bagaimana. Intinya kita bakal perlu untuk membuat 3 buah DTM original, DTM progress Januari, dan DTM progress Februari dari data yang sudah disediakan dari data pengukuran itu. Sekarang langsung saja. Oke, sebelum dimulai di software Surpak, teman-teman buka software Surpak. Jangan lupa untuk melakukan setting directory. Nah, di sini sudah ada 3 data ya. Yang ini Januari, maaf, yang ini topografi original. Jadi ini sudah siap untuk dibuat DTM-nya langsung. Untuk pembuatan DTM tidak perlu diulangi lagi karena sudah di minggu pertama. Nah, sekarang sudah ada juga di sini data dan Januari ya. Data Januari. Data Januari. Kemudian data Februari. Jadi ini Januari, maaf, Januari, Februari. Oke. Nah, jika kita mau membuat DTM untuk progresan Januari, ada problemnya. Problemnya di sini adalah uh, di suatu titik XY yang sama itu bisa memiliki nilai tinggi yang berbeda karena teman-teman bisa di sini ada bagian pertampalan nih. Nah, kalau kita mau langsung menggabungkan data ini jadi nggak bisa karena uh, ada pertampalan data XY. Jadi di XY yang sama itu ada Z-nya yang berbeda, jadi nggak bisa. Caranya kita harus melakukan cropping data original dan diganti dengan data progress Januari. Caranya gimana? Tahap pertama tentunya kita memerlukan adalah boundary. Boundary dari pekerjaan pengerukan di bulan Januari. Untuk pembuatan boundary juga tidak akan diulangi karena sudah pernah disampaikan juga dan juga sudah pernah didemokan di minggu pertama. Di sini sudah langsung ada ya karena sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, ini. Jadi sudah ada dengan digitasi dan melakukan snapping ke titik. Masalahnya, karena ini nanti akan dilakukan perhitungan volume, ada bagian yang di luar DTM yang akan dibuat. Nah, nanti kalau misalnya kita buat DTM topografi ini, bisa dilihat kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau kita masukkan di sini boundary Januari, kelihatan ternyata di luar dari DTM original. Nah, sehingga ini kita potong, lakukan editing. Nah, itu akan kita coba di sini gimana caranya kira-kira. Oke, kita lihat. Pertama-tama untuk mudah melakukan editing itu adalah ngelihat titik-titiknya ada di mana aja. Cara ngelakuinnya, teman-teman aktifkan dulu menu display and hide ya, klik kanan di bagian menu yang kosong, pilih toolbar, diaktifkan.
nanti bakal muncul. Nah, ini display point markers. Centang. Oops, salah. Kita aktifkan dulu yang Januari. Oke. Oke, udah. Nah, caranya titik ini bakal kita ini ya, geser sehingga dia tepat di garis yang putih ini. Dan untuk yang di sini juga caranya kita break dulu. Teman-teman tampilkan di sini toolbar edit. Nanti bakal muncul di sini ada break atau bisa juga lewat edit ya, cuma nanti lama. Oke, break align. Sekarang kita pilih. Pastikan boundary-nya sebagai layer yang aktif. Terus di sini kita lepas di sini. Begitu juga dengan yang di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya segmen ini kita delete segmen. Nah, ini kita delete. Sudah hilang. Langkah selanjutnya titik ini bakal kita geser sehingga dia tepat berada di garis yang putih. Kita gunakan aktifkan dulu snapping. Nah, snapping ini jangan ke point tapi ke line. Oke, edit point, kemudian move. Kita move ke garis yang putih. Oke. Begitu juga dengan yang ini. Oke. Nah, setelah itu ini kita close ya. Kita close segmen. Nah, selesai. Terus disimpan, dijadikan file baru. Misalnya yang sudah diedit ditambahkan kata edit di belakangnya. Oke. Hasilnya nanti bakal kira-kira begini. Ya. Nah, kelihatan beda sebelum diedit dan sesudah diedit. Ini sebelum, ini sesudah. Oke, intinya begitu. Nah, nanti topografi original tadi. Nah, nanti kita melakukan ini ya, perlu melakukan yang namanya trim. Nah, kemarin juga sudah dilakukan. Kita trim data ini, cuman yang kita trim bagian dalam. Kita lakukan trim, aktifkan dulu data topografi original. Kita clip menggunakan segmen inside, oke? Karena bagian dalamnya yang bakal kita hilangkan. Terus kita pilih. Lalu kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian baru data Januari itu kita masukkan. Cara masukkannya seperti sebelumnya sudah paham ya, sudah tahu. Untuk pastikan ini data topografi original yang sudah di trim itu yang aktif. Nah, kemudian kita masukkan layer Januari dengan klik kiri tahan, lalu masukkan workspace dengan menahan tombol kontrol. Oke, ini sudah gabung. Kemudian teman-teman lakukan penyimpanan ya, save layer, diganti jadi misalnya progress Januari 2015. Oke. Progress Januari. Nah,
Lalu dibuat DTM-nya, tidak perlu diulangi. Oke. Nah, dengan begitu yang progres Januari DTM-nya sudah selesai kita buat. Lalu gimana dengan progres Februari? Kalau kita lihat datanya untuk yang Februari. Nah, gimana nih? Nah, caranya sama ya. Cuman untuk ini kita buat juga boundary untuk data Februari. Ini sudah dibuat. Caranya tidak perlu diulangi. Nah, bisa dilihat. Lalu kita melakukan cropping juga. Kita melakukan trimming dengan menggunakan segmen. Cuman yang kita trim itu adalah progres yang Januari. Di progres Januari ini tadi. Lalu ada boundary Februari. Kemudian kita lakukan trim. Caranya sama. Kemudian dengan cara yang sama juga kita tambahkan data Februari ke data progres Januari. Sehingga terbentuklah data progres Februari. Ya, seperti ini ya. Bisa dilihat. Kemudian juga dibuat file DTM-nya. Hingga pada akhirnya nanti kita bakal memiliki 3 buah topografi, yaitu topografi original, kemudian maksudnya 3 buah DTM ya. DTM progress Januari dan DTM progress Februari. Oke. Ini yang original, ini yang Januari, ini yang Februari. Jelas ya. Nah, kemudian dalam perhitungan volumenya nih, kalau kita pikirkan lagi ya, dari topografi original, kalau kita mau menghitung progres per Januari, itu menggunakan 2 DTM, itu DTM topografi original dan DTM progres Januari. Bisa kita hitung dengan cut and fill. Boundary yang digunakan, boundary yang sudah diedit tadi. Jangan menggunakan boundary yang keluar, karena perhitungan cut and fill hasilnya nanti akan 0. Oke. Kemudian untuk progres dari Januari ke Februari, itu menggunakan DTM progres Januari dan progres Februari ya. Jadi DTM satunya Januari, duanya Februari. Kemudian boundary yang digunakan kalau kita mau hitung yang progres Februari tentunya menggunakan boundary yang Februari saja. Namun pertanyaannya, kalau ditanya keseluruhan, nah gimana? Boundary apa yang digunakan? Kalau DTM-nya jelas, DTM topografi dengan DTM progres Februari. Nah, boundary-nya gimana? Nah, di sini sehingga perlu kita lakukan penggabungan boundary. Artinya 2 boundary itu perlu digabung. Jadi yang sudah diedit tadi yang Januari dengan Februari. Ini kita gabungkan. Ya. Jadi ada bagian yang perlu kita hapus. Caranya bebas mau dari boundary Januari misalnya. Boundary Februari kita close dulu. Caranya sama. Kita masukkan data boundary Februari ke layer boundary Januari. Jadi kita masukin pakai tahan tombol kontrol ya. Boundary Februari. Di sini boundary Februari. Oke, kita masukkan ulang. Nah, begini. Ini kan kelihatan nih. Ada 2 boundary ya. Kalau kita ganti selectionnya menjadi segmen. Nah, bisa dilihat nih. Nah, ini 1, ini 2. 1, 2, 1, 2 ya. Caranya itu kita perlu melakukan ya menghapus saja sih sebenarnya. Sekarang kita break saja. Ini tinggal kita break. Karena kan ini di sini nih. Jadi di sini kita perlu menghapus bagian ini dan seterusnya. Di sini juga perlu kita hapus. Biar mudah boleh
kita tampilkan lagi titik-titiknya. Kemudian ini kita break, break, break. Begitu juga dengan yang di sini. Kita break. Oke. Kemudian segmen yang sudah ada ini, yang di dalam ini, jadi 1, 2, itu kita hapus. Kita delete. Oke. Nah, cuman masalahnya ini ternyata belum jadi satu segmen. Sementara untuk boundary itu harus satu segmen. Ini belum tersambung. Bagaimana caranya? Ini juga kita break saja. Nah, ini kelihatan ya titik temunya ya. Berarti ini perlu kita break. Oke. Kemudian kita lakukan join. Mana di sini join? Join the end of one segment to the beginning of another. Oke. Siap. Ini sudah. Nah, masalahnya tadi kita perlu menghapus jikalau ada kemungkinan kelebihan-kelebihan titik. Nah, biar kelihatan, ini point marker kita hide dulu. Nah, ini kelihatan ya. Di sini ada titik tunggal nih, artinya dia tidak membentuk garis. Ya, dia tepat berada di segmen ini, tapi sebenarnya tidak ada garis penghubungnya. Jadi titiknya kita hapus saja. Oke, sudah selesai. Disimpan menjadi boundary Januari Februari. Jadi ini nanti dihitung untuk pertanyaan berapa volume keseluruhan. Jadi menggunakan DTM-nya DTM original dan DTM progress Februari, kemudian menggunakan boundary ini. Oke. Oke, sebagaimana yang sebelumnya sudah disampaikan, tujuan kita untuk minggu kedua ini adalah membuat peta ya sebenarnya. Jadi selain menjawab beberapa pertanyaan di laporan, itu juga ada diperintahkan untuk membuat peta main progress. Sekarang kita contohkan. Bakal kita coba. Jadi setelah DTM tadi sudah ada, kan ada DTM progress Januari dan Februari. Nah, masing-masing DTM tersebut, progress Januari dan Februari, itu dibuatkan konturnya. Ada kontur mayor, kontur minor. Nah, sekarang ini sudah ada, jadi tidak perlu diajarin lagi caranya karena sudah pernah. Sekarang kita bakal gunain yang contohnya yang Januari saja. Oke, ini sudah. Nah, sebenarnya Surpak ini sedikit rumit pembuatan petanya ya dibandingkan beberapa software GIS. Nggak cuman sulit, hasilnya juga secara visual itu tentunya lebih baik menggunakan software GIS. Namun teman-teman di sini bakal belajar sebenarnya gimana sih cara plotting menggunakan Surpak. Jikalau belum pernah ya, jika udah pernah nggak apa-apa, ini kita ulangi. Jadi yang perlu diatur kalau kita lihat dari modul, pertama di sini interval kontur 1 meter 10 meter, oke, tadi sudah. Kemudian untuk kontur minor itu kita menggunakan ada yang namanya entitas. Jadi entitas itu fitur-fitur apa saja yang bakal kita masukkan ke dalam peta kita. Nah, itu harus kita definisiin dulu. Oke. Jadi untuk kontur minor itu ada line, kontur mayor itu ada kontur label. Untuk kontur mayor itu pen numbernya 2, thicknessnya 0,15. Yang ini 3, thicknessnya 0,05, warnanya hitam. Oke. Sebelum kita mulai, dengan aturan itu kita atur dulu yang namanya pen color. Ya. Jadi ada pena. Jadi setiap ada yang mau kita tampilin di Surpak itu dia nanya menggunakan pena yang mana. Nah, tiap pena itu punya properti. Jadi apa aja? Nah, ini ada pen tadi diminta 2 dan 3 ya. 2 untuk mayor, 3 untuk minor. 2 ini colornya diganti black. Oke. Widthnya diganti jadi 0,15. Ini 0,05. Yang 2 nanti bakal untuk kontur mayor, yang 3 bakal untuk kontur minor. Ya, aturnya begini. 2 black 0,15,
3 black 0,05 sesuai dengan modul. Oke. Nah, setelah itu kembali ke plotting. Nah, kita bakal atur entitas. Kita lihat entitasnya sudah ada apa belum. Tadi counter label ya. Oke, teman-teman bisa cari di sini counter label. Kita bakal menggunakan counter label dan nanti juga bakal menggunakan line. Sekarang kita lihat propertinya apa aja. Nah, begini. Untuk counter label, jadi ada string operation, point operation, line operation, clip symbol. Nah, untuk 3 terakhir ini abaikan saja. Clip symbol, pattern fill, color fill, abaikan dulu. Sekarang untuk line operation, ini kita centang karena apa yang mau kita tampilkan di file str yang ini ya, nanti bakal kita masukkan mayor Januari ya. Kan di sini ada mayor Januari dan minor Januari. Jadi agak ribet memang dalam mendefinisikan file yang mau dimasukkan ke dalam peta. Nah, ini kita di bagian string operations itu adalah label dari kontur mayor. Nah, sementara line operations itu adalah garisnya. Nah, di sini yang perlu diatur sebenarnya cuma pen number saja. Atur pen numbernya menjadi 2. Seperti ketentuan dari modul ya. Kemudian string operation itu di sini kita mengatur properti dari label atau ya indeks kontur yang bakal kita masukkan. Di sini ada, teman-teman bisa lihat mungkin di awal tuh ukurannya segini. Ya. Jadi di sini ada preview, bisa dilihat sebagai oh nanti hasilnya kira-kira begini ya. Nah, untuk kontur itu kita bakal gunakan frekuensi. Jadi dalam satu garis itu nanti bakal ada beberapa label ya. Jadi nggak cuma satu. Oke. Nah, ini teman-teman sesuaikan distance from point. Jadi ini menggambarkan jarak tiap label. Nah, kalau ini kita kecilin, bisa dilihat dalam satu ini bisa ada banyak ya karena jaraknya dekat. Lebih kecil lagi. Misalnya 25. Silakan disesuaikan biar proporsional saja. Misalnya 200 ya atau 150. Oke, silahkan teman-teman explore ya. Nah, di sini juga text height ini ukuran ya, bisa dilihat kalau kita bikin gede. Nah, ini jadi gede nih, misalnya 1,8. Oke, pen numbernya juga 2. Nah, untuk yang entitas ini sudah selesai, kita tidak perlu edit lagi. Nah, entitas yang kedua tadi adalah line. Line ini bakal kita gunakan untuk kontur minor. Line, oke. String operation nya nggak ada, point operation nggak ada, kita gunakan line operation aja. Kita ganti pennya menjadi 3, oke. Selesai. Sekarang kita sudah selesai ngatur entitasnya. Sekarang kita bakal buat mapnya ya. Jadi memang agak ribet bikin new. Misalnya tadi map apa yang mau dibuat, misalnya peta progress Januari 2015. Nah, disinilah kita masukkan tadi entitas yang sudah kita edit. Kontur label yang pertama. Nah, sekarang kita definisiin ya, untuk kontur label ini file stringnya yang mana. Nah, kita pilihlah mayor Januari. Ini abaikan saja. Nah, kita tambahkan ya. Klik kanan di sini, kita add. Selain kontur label, kita juga bakal masukin line. Untuk filenya kita masukin kontur minor Januari. Nah, ini. Nah, ini sekarang mapnya sudah didefinisiin. Artinya fitur yang kita masukkan kita sudah definisiin ya. Jadi bakal kita masukkan di sini kontur mayor dengan properti sekian, ketebalan sekian, tadi sudah diatur dari entitas ini. Begitu juga dengan kontur minor. Kita apply. Nah, sekarang yang sudah kita buat tadi kita proses. Tadi namanya ini. Oke. Nah, output file name
Kalau teman-teman mau merubah lagi, silahkan. Nah, di sini ada skala ya. Di sini dia bilang minimum scale to fit data. Maksudnya skala maksimal. Ini sebenarnya maksimal. Maksudnya yang paling besar itu bisanya segini gitu. Nanti nggak bisa lebih besar lagi. Kalau misalnya dibikin kayak 2000 itu bakal ke crop ya. Sekarang kita bikin misalnya 5000. Nah, diatur nih A3, A4. Nah, sekarang misal kita gunakan A4. A4. Nah, ternyata ini malah ganti nih. Kalau A4 bisanya 6 ribuan. Udah, misalnya kita ganti jadi 8000 deh. Ya. Ini berbagai macam properties yang bisa diatur. Ini kita gunakan landscape untuk pengaturan-pengaturan ini, style-style ini. Persilahkan untuk mencoba-coba ya, bedanya apa, kayak misalnya sistem grid ini bedanya apa, silahkan. Karena ini tidak ada diatur di modul, jadi apa-apa yang tidak diatur di modul, teman-teman silahkan, bebas. Yang penting hasilnya tetap proporsional. Oke. Ini sudah oke nih. Misalnya sudah ya. Ini ada semacam informasi tepi ya, jadi teman-teman bebas isi, misalnya mau masukin judul progress. Terus mungkin bisa masukin apa, nama teman-teman dibuat oleh siapa gitu. Atau mungkin setelahnya bisa diikutin sama name ya. Nah, ini untuk sistem grid. Maaf, bukan sistem grid, style grid ya. Biasanya bebas. Biasanya boleh full lines, boleh border text, boleh grid process. Tergantung preferensi. Misalnya ini kita gunakan yang ini, oke. Untuk ininya mungkin 250. 500 mungkin terlalu jauh ya. Nah, bisa dilihat di sini di konsol sudah ada petanya, sudah selesai. Nah, cara ngelihatnya itu kita perlu buka plotting window dulu. Nah, ini sudah ada nih ya, yang DWF, drag, masukkan. Nah, hasilnya begini. Progress Januari 2015, negara-negara ini. Oke, kelihatan ya. Nah, ini kan berarti kita perlu ngatur lagi nih, karena kan kalau dilihat ini labelnya terlalu besar dan terlalu banyak. Jadi bisa diatur text height tadi, itu bisa diganti, dan distance, atau kita liatin aja ya biar nggak bingung. Diedit sini tadi yang contour label. Nah, teman-teman, berarti ini kalau misalnya tulisannya terlalu gede, ini bisa dikecilin. Terus distance from point bisa dibikin lebih besar lagi biar dia lebih jauh, jadi nggak terlalu banyak juga. Oke. Nah, apakah begitu saja? Nah, ini bisa ditambahin lagi ya. Teman-teman perlu nambahin legenda. Nah, sini ada create, pilih simbol. Nah, ini salah satu kekurangan juga nih. Kalau kita mau masukkan suatu simbol, kita nggak bisa ngelihat simbolnya itu gimana. Jadi memang harus dimasukin dulu simbol. Untuk arah utara itu NA ya, namanya North Row. Nah, ini ada NA1, NA2, NA10, ada NA2, ada segala macam. Bebas. Sekarang misalnya kita pilih NA1 nih. Langsung kita definisiin size-nya. Ya, di sini langsung definisi size. Misalnya 4 cm. Oke. Nah, ini di konsol digitize the location, kita pilih mau di mana. Nah, begini dah. Oke. Sudah di sini. Untuk menggeser posisi arah utara ini misalnya ya. Ini pilih
move tool. Oke, baru kita klik, baru dipindahin. Oke, kalau size-nya dirasa kurang pas, itu bisa diatur di selection properties. Ini yang ada di kiri sini. Size-nya bisa diganti. Misalnya terlalu gede, ganti 2. Oke, ini sudah. Kemudian mau nambahin keterangan utaranya, jadi angka huruf U. Kita tambahin teks ya. Klik di sini, bikin U. Nah, ini juga bebas ya, yang penting proporsional, silahkan diatur. Height-nya mungkin 1. Wah, terlalu besar, gak apa-apa, bisa kita edit. Kita edit untuk ya, misalnya 0,4. Kita move. Oke, misalnya begini. Nah, atau lagi teman-teman mau nambahin legenda, silahkan ya, dengan menggunakan kombinasi dari ini. Misalnya mau nambah legenda nih, kita misalin aja langsung biar jelas. Legenda memang harus manual ya, agak gede, misalnya 1,5. Wah, maaf, kegedean juga ternyata. Atur 0,5 deh. Nah, ini dirasa sudah oke. Masukkan, kemudian bikin lagi, misalnya untuk garis ya, mau bikin. Nah, sesuaiin biar sama kan, legenda memang harus representatif sama apa yang ada di dalam peta. Contohnya mau bikin yang kontur minor nih, kan tadi pakai pen yang 3 nih, ya pakai pen 3. Kita bikin garis di sini, misal. Oke. Nggak lurus ya. Tapi nanti waktu dibuat, teman-teman buatnya yang lurus ya. Oke. Terus ditambahin keterangan di sini kontur minor. Selain itu, nah ada baiknya dalam pekerjaan, dalam peta main progress itu ada keterangan berapa nilai volume hasil perhitungan itu. Nah, caranya itu ditambah foto. Jadi teman-teman file txt atau notepad itu, hasil hitungan itu bisa di ini ya, di SS pakai snipping tools, kemudian dimasukkan di sini create image. Kita definisiin dulu image boxnya, image file name. Nah, dicari misalnya di sini tadi di mana ya. Nah, ini sudah ada nih, ini sudah di SS sebelumnya misalnya. Oh, begini bisa dilihat. Nah, kira-kira begitu. Nanti ukurannya disesuaikan aja biar hasilnya bagus. Di sini di selection properties bisa diatur height-nya berapa, width-nya berapa. Jadi ini bisa jelas. Begitu juga dengan posisinya ya. Kira-kira begitu. Ini untuk progres Januari, teman-teman. Selain Januari juga membuat yang Februari. Kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di modul. Oke, kira-kira begitu untuk video tutorial hari ini. Tetap semangat walaupun dengan segala keterbatasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.